Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Murah, syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu atas rahmat dan anugerah cinta-Mu yang kami terima melalui hari ini. Engkau menghadiahkan bagi kami hari ini agar kami melaksanakan karya keselamatan-Mu yang sudah Kau sematkan dalam hidup kami, putra-putri kesayangan-Mu yang masih berziarah di bumi ini, sesuai dengan talenta dan kecakapan yang telah kami terima daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hadirlah bersama kami dan melangkahlah bersama kami senantiasa, agar kami mengungkapkan iman kami kepadamu dengan terus-menerus belajar agar mengandalkan belas kasih-Mu, dan dengan demikian berani berbelas kasih kepada sesama. Kami mohon keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang terinfeksi virus corona dan telah meninggal. Semoga mereka selamat. Dan kami juga berdoa bagi mereka yang terinfeksi dan sedang dirawat di rumah sakit atau di mana saja mereka berada. Semoga mereka Kau pulihkan. Berkat bantuan pemerintah kami, juga para medis, para dokter, dan para perawat bidan, petugas medis dalam penanganan COVID-19. Rahmatilah mereka ya Tuhan dengan kesehatan dan kegembiraan hidup. Syukur kepadamu ya Bapa untuk saudara-saudari kami yang hari ini merayakan pesta kehidupan mereka melalui pesta ulang tahun. Rahmatilah mereka dengan sukacita dan kegembiraan hidup. Berikan kepada mereka rahmat yang mereka butuhkan, teristimewa, sukacita, dan kesuksesan dalam setiap usaha dan karya mereka. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya mengajak kita untuk bermenung bersama, melangkah bersama Sang Sabda, yaitu Dialah Tuhan kita Yesus Kristus, dengan berusaha untuk menghayati iman kita di dalam perjuangan dan proses belajar terus-menerus untuk mengandalkan belas kasih Allah yang terberi bagi kita, dan sesudahnya kita berani mengungkapkan belas kasih Allah itu kepada sesama kita setiap waktu. Karena itu mari kita membaca dan mendengarkan sabda Allah sebelum kita merenungkannya. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memeti bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dicintai Tuhan,
Kita melangkah bersama Sang Sabda, Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita coba berusaha untuk belajar dari kisah Perjanjian Lama yang dituangkan dalam bacaan pertama Ekaristi hari ini melalui Nabi Yesaya. Yesaya memberi nubuat dan pembelajaran berarti bagi kita dengan pengalaman sakit yang dialami oleh Hizkia, Raja Israel masa itu. Hizkia menderita penyakit bisul yang menyebabkan ia semakin mengenal Allah. Sebelumnya Hizkia diizinkan untuk melihat kasih sayang Allah melalui peristiwa serangan Raja Asyur atas Yerusalem dan gagal. Karena penyertaan Allah, Israel terluput dari kehancuran. Kini Hizkia mengalami lagi kebaikan Allah atas tubuhnya sendiri. Peristiwa-peristiwa ini jelas menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada orang yang dikasihinya. Hizkia mempelajari kasih sayang Allah atas hidup manusia. Kerendahan hatinya adalah dasar dari kehidupan doa Hizkia yang berinti permintaan belas kasih Allah. Ia menyebut keberaniannya sebagai proses untuk menghapus penyembahan berhala dari tanah Israel. Dan itu bukan sikap kesombongan, tetapi ungkapan sesungguhnya iman Hizkia kepada Yahweh. Karena peristiwa ini, maka Allah menyatakan kepada Hizkia peristiwa-peristiwa mengagumkan itu sebagai jawaban atas doanya. Allah berkenan menyembuhkan Hizkia kini dan menambahkan usianya, sekaligus juga membebaskan Israel dari Raja Asyur yang hendak menyerang dan menghancurkan Yerusalem. Untuk janji kesembuhan dirinya, Hizkia minta tanda. Dan dari pergumulan hidup mati yang dahsyat ini, lahirlah pujian indah syarat kebenaran yang hari ini kita dengar dalam bacaan pertama. Di dalamnya Hizkia mengungkapkan pengalamannya menghadapi maut dan fakta bahwa dirinya manusia fana. Hizkia tunduk pada kehendak dan keputusan Yahweh. Karena itu Hizkia mengalami peneguhan iman. Kesembuhan Hizkia menjadi bukti total kasih Allah yang berdaulat atas bangsa-bangsa dunia, sekaligus juga berkuasa atas penyakit dan hidup umat pilihan. Apa masalah kita? Inilah pertanyaan reflektif bagi kita. Bila kita memiliki masalah, marilah kita belajar dari Hizkia yang percaya pada Allah sepenuhnya. Satu hal yang perlu kita ingat, Allah lah yang memampukan kita untuk memiliki sikap tenang menghadapi hidup dan seluruh persoalannya. Maka sebelum ajal atau hari akhir dari kehidupan ini menjemput kita, mari kita manfaatkan kesempatan hidup yang Allah berikan. Injil hari ini menunjukkan suatu situasi konfrontasi Yesus dengan kaum Farisi terkait dengan aturan dan hukum Taurat. Ini mau menawarkan kepada kita, Yesus mau menawarkan kepada kita pembebasan partisipatif. Kaum Farisi juga diajak untuk maksud itu. Mereka mengetahui tradisi Yahudi, hukum Taurat, termasuk aturan Sabat. Namun, pengetahuan itu justru membuat hati mereka, membutakan hati mereka, sehingga mereka tidak mengenali Allah
dan kehendaknya. Yesus mengingatkan mereka bahwa Allah tidak suka pada persembahan yang tidak sungguh. Karena Allah berbelas kasih kepada umatnya, maka ia menghendaki belas kasih satu sama lain. Ajakan Yesus ini juga dialamatkan kepada kita untuk menggali nilai-nilai cinta kasih di dalam hukum Taurat yang melampaui aturan formal keagamaan. Ini berarti kita ditantang untuk berkonfrontasi dengan diri sendiri, untuk berkonfrontasi dengan orang lain, demi menyatakan kebenaran iman. Beraninya kita untuk keluar dari titik nyaman kita sendiri, dan kemudian membawa belas kasih Allah yang kita peroleh, dan berbagi belas kasih itu dengan sesama. Kita renungkan, Allah menolong kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.